Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang update ekonomi dan IHSG kita, supaya kita sedang tahu berada di situasi yang seperti apa. Ya walaupun nobody can predict future ya, gak ada orang yang bisa bahasa apa membaca masa depan, tapi ya kita coba lihat-lihat situasinya aja gitu. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu di subscribe. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan lihat IHSG kita ya, indeks harga saham gabungan kita. Kenapa IHSG yang kita lihat? Karena ini sangat berkorelasi sebetulnya sama situasi ekonomi di lapangan. Kalau IHSG-nya bullish biasanya ekonomi di lapangan itu bagus, kalau bearish biasanya jelek. Kenapa gitu? Karena yang menggerakkan IHSG ini kan perusahaan-perusahaan publik. Perusahaan-perusahaan publik itu kan menyediakan jasa dan produk. Karena dia menyediakan jasa dan produk, dia harus ada manusia yang kerjakan, harus ada pegawai. Nah, kalau misalnya mereka labanya turun atau minus bahkan rugi, itu akan terjadi biasanya efisiensi anggaran atau PHK. Nah, itu yang biasanya berbahaya di ekonomi. Karena kalau banyak PHK, banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, gak ada spending. Kalau nggak ada spending, gak ada ekonomi yang besar. Itu biasanya cukup eh, tanda buruk gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi secara bersama-sama, secara year to date, kita lihat nih, IHSG kita itu turun 6,24%. Dalam 1 tahun terakhir, turun 10%, minus 9,10% ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir, tumbuh 13%. 3 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir pun minus ya, gitu ya. Nah, ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari misalnya kita lihat indeks dunia yang lainnya, sebentar kita cek dulu ke global index. Nah, kalau kita lihat indeks Jepang misalnya, indeks Jepang gimana sih? Indeks Jepang 3 bulan secara year to date turun 1,83%, masih lumayan ya. Kita lebih parah lagi. Nah, year to date ini diukur dari awal tahun sampai per hari ini. Itu maksudnya year to date. Kita lihat lagi, coba kita kembali. Kita lihat S&P 500. S&P secara year to date naik 3,78% ya. Jadi S&P bagus malah. Nah, kenapa S&P bagus? Saya ya namanya Amerika, Bro. Mana telawan orang ini? Tengok ini, 5 tahunnya aja naik 80% dalam 5 tahun terakhir, bayangkan. Kita cuma 13%. 3 tahun terakhir naik 36%. Jadi kita sama S&P udah bisa terfaktakan itu berbanding terbalik ya. Indeks Amerika tumbuh, kita turun. Nah, itulah faktanya dan nggak bisa kita pungkiri. Hang Seng, Hong Kong, coba kita lihat. Indeks Hong Kong year to date naik 12% ya. Naik kencang. Oh, udah. Berarti kita di Asia ini cukup menurun indeksnya. Shanghai, coba ya, Shanghai. Shanghai indeks China. Nah, Shanghai turun juga. Tapi ini dia kalau kita lihat grafik terakhirnya 1 bulan terakhir naik kencang 3,4%. Jadi Shanghai udah comeback, kemudian Kuala Lumpur coba ya, Malaysia. Malaysia turun juga secara year to date minus 3%, cuman lebih parah kita tadi. Singapura year to date, Singapura naik. Jadi memang negara-negara maju dan superpower itu indeksnya rata-rata naik ya. Kita turun. Iya, IHSG. Year to date-nya turun 6%, dalam banget nih. Nah, baru kita bisa lihat juga dari nilai tukar rupiah terhadap dolar. Mana rupiah terhadap dolar kita berapa per hari?
kita lihat dari currency. Ya, nah ini US dollar rupiah. Per hari ini 16.255 ya, US dollar. Nah, itu naik berapa persen tuh? 1 tahun terakhir naik 3,8%, 3 tahun terakhir naik 14%, 5 tahun terakhir naik 18%. Jadi dalam 5 tahun terakhir nilai tukar kita terhadap dolar itu melemah 18,87%. Makin melemah gitu ya. Seharusnya ini makin turun ini supaya nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar. Tapi ini faktanya makin melemah. Kemudian kita bisa juga lihat dari sisi laba perusahaan perbankan yang paling besar itu. Kalau labanya bertumbuh sebetulnya masih agak aman. Tapi kalau nggak bertumbuh apalagi rugi, itu pasti ada tanda-tanda buruk. Kita lihat Bank BCA, berapa laba Bank BCA. Nah, laba Bank BCA tahun 2024 54,8 T, tahun 2023 48,6 T, tahun 2022 40 T, 40 T ke 48 naik 8 T, 48 ke 54 naik 6 T, 6 T lah sekitar. Lumayan lah naikannya, tetap naik. BCA labanya tetap naik cukup lumayan menurut saya. Sekarang kita lihat BRI, BMRI sama BBNI. BBRI ini harganya turun terus. Labanya kita lihat gimana. Nah, BBRI labanya tahun 2023 60,1 T, 2024 60,155 T. Jadi mau naik berapa nih? 55 M. Nah, ini terbilang stagnan ini kawan-kawan. Itu kenapa harga sahamnya turun terus. Dia nggak bertumbuh. Lihat nih 2022 51 T, 2023 60 T, naik 9 T kan. Nah, di 2024 tiba-tiba stagnan. Nah, berarti ada apa kan itu? BBRI stagnan, kemudian kalau BBRI stagnan itu pasti di kelas menengah bawah ada problem. Kenapa? Karena market share-nya BBRI itu banyak masyarakat kalangan bawah gitu kan. Dana kreditnya banyak ke UMKM atau UKM. Kemudian BMRI laba tahun lalu 55 T, laba tahun ini juga 55,7 T. Naik cuma 700 M. Nah, ini juga ada problem pasti. Karena 2022 41, 2023 55. Satu lagi kita cek BNI ya. Itu kenapa kalau terjadi krisis itu sebenarnya BCA yang paling kuat nahan, karena itu tadi kalian lihat aja kan kinerjanya dari keempat bank paling besar di Indonesia ini dia sendiri yang naik. Itu cukup signifikan walaupun turun 2 T kan. Nah, BBNI dari tahun 2022 18 T, ke 2023 20 T, naik 2 T, kemudian 2023 ke 2024 naik sekitar berapa ini ya, 20,9 jadi 21, naik sekitar 600 miliar ya. Itu juga terbilang cukup sedikit kenaikannya. Nah, jadi BBNI sama BBCA naik, ya kan? Nah, itu kenapa BBNI secara year to date dia walaupun nggak naik berapa persen tetapi bertahan. Kenapa? Karena dia memang naik gitu labanya berapa ratus M, lumayan lah, lebih besar dari BBRI sama BMRI. BBCA juga BBCA yang naik paling besar. Nah, jadi kita sebetulnya ngelihat dari situ aja kita udah tahu gitu bahwasanya lagi stagnan ekonomi di bawah gitu. Bagaimana? Kenapa problemnya itu biar jadi urusan ekonom-ekonom. Saya bacanya dari situ aja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, suku bunga,
laba perbankan 4 bank besar itu sama IHSG-nya gitu. Tapi melihat laba perbankan ini sebetulnya masih terbilang aman. Tapi kalau nggak bertumbuh itu perbankan itu memang sebetulnya jadi pertanyaan. Itu dia, makanya BBRI itu alasannya turun sampai dalam kali kayak gitu berapa persen coba? Nah, dalam 1 tahun terakhir BBRI turun 36,98% itu alasannya kenapa? Karena jadi kalau kita investor retail itu informasinya sebetulnya pasti udah terlambat. Pasti yang tahu itu misalnya laba BRI tahun 2004 berapa, pasti yang tahu tuh ya udah orang-orang yang uangnya besar duluan pasti. Makanya asing-asing itu pada keluar karena sebetulnya dia udah hitung duluan berapa bakal laba kuartal 4. Jadi dia ngelihat pertumbuhannya segitu ya dia udah cabut duluan gitu. Itu makanya asing cabut gitu. Nah, kenapa BRIS tumbuh? Karena BRIS naik labanya. Naiknya cukup tinggi tuh secara presentasi ataupun secara uang. Jadi kalau menurut saya asingnya masuk ke BRIS gitu. Kalau dari sisi bank pemerintahnya, kalau swastanya pasti di BCA lah duluan. Nanti BCA kan turun juga. Pasti kalau dia pulih dia duluan kalau menurut saya. Karena ya kita lihat kuartal 1 nanti gitu. Kuartal 1 2025 gimana laporan keuangannya. Ngelek banget nih. Itu aja sih guys untuk analisanya. Nah, ini jaringannya jadi nge-lag. Kenapa ini? Ini harus pakai wifi nih berarti nih. Harus pakai jaringan dari Sam wifi nih, betul ini. Ini saya pakai Indi Telkomsel nih masih lagi. Kacau nih. Oke lah, kita close di situ aja ya. Eh, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Ini di wifi 3000 nonton. Oke, thank you. Sampai jumpa. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis video pembelajaran dari channel Investor Logis. Di sini saya menawarkan e-book khusus untuk kamu yang ingin belajar tentang teknik investasi saham. Untuk kamu yang berminat, silakan chat ke nomor berikut ini ya. Untuk kamu yang berminat belajar investasi saham secara online private bersama saya, silakan chat nomor berikut ini ya. Terima kasih.